Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di pertemuan kali ini di sore hari ini bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Aqidatul Awam. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Anak-anakku semuanya, santri Bester Uluman 1 Kota Pekalongan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, pengajian kitab Aqidatul Awam seperti biasa melanjutkan pada pertemuan yang kemarin. Sebelum kita mulai ada pelajaran pengajian kitab Aqidatul Awam ini, seperti biasa nanti akan saya mulai dengan membaca Nadham Aqidatul Awam. Nanti setelah itu saya akan masuk pada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allifu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'alam bi wujuhil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatunil ilmu kalamun istamal wa jaizun bi fadlihi wa adlihi kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wan tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ya, kemarin sampai pada bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ya, kemarin menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul, ya, sifat yang harus ada pada para Rasul. Nah, temannya berjumlah, ya, dari awal kita ngaji sampai wajah isun biar bikin aradin dari nasul maradi 12, ya, 12 nadoman. Ya, mulai, ya, kemarin sudah tak surah hafalan, nanti juga
ya. Hari ini hafalan ya, melanjutkan yang kemarin, jadi biar enggak terlalu banyak hafalannya, usahakan nanti selain meresum juga menyetorkan hafalan Nadhum Aqidatul Awam. Ya, kita lanjut pada materi berikutnya. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah wal mustahilu tiddu kulli wajibi fahfat li khamsina bihukmi wajibi. Ya. Dua itu ya, dua nadhum saja, nanti saya jelaskan dan saya terangkan. Ismatuhum utawi rineksone para rasul lan para nabi. Ismatuhum utawi rineksone para rasul lan para nabi. Kasairil malaika kaya sekabehane malaika. Kaya sekabehane malaikat. Kasairil malaika kaya sekabehane malaikat. Wajibatun iku mesti wa fadalu malaika wa fadalu lan ngungkuli sapa rasul lan nabi malaikat ing malaikat. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalu malaika. Jadi ismatuhum rineksa para rasul dan para nabi. Jadi mereka mendapat perlindungan Allah ya, dari perbuatan dosa ya, seperti para malaikat seluruhnya. Hal ini maksudnya perlindungan ini ya, wajib, bahkan para nabi lebih utama dari para malaikat ya. Jadi para nabi dan para rasul itu dilindungi ya, dijaga dari perbuatan dosa ya. Bisa disebut maksum ya, yang terjaga dari dosa. Memiliki sifat maksum ya, rineksa saking dosa. Berarti mereka para nabi dan rasul itu dijaga dari perbuatan dosa. Jadi tiang mukallaf ya, wajib nekatakan bilih para nabi lan para rasul punika maksum ya. Maksum itu artinya rineksa saking dosa ya. Jadi sama seperti malaikat ya. Tapi di sini dijelaskan ya, lebih utama ya pelindungannya daripada para malaikat. Jadi pangkatnya ya, lebih utama ya. Pangkat nabi dan rasul lebih utama, menjaganya itu lebih utama para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu di atasnya para malaikat ya. Perlindungan Allah pada para nabi dan rasul itu di atasnya malaikat. Para nabi dan rasul maksum ya, mereka maksum ya, mereka tak mungkin melakukan dosa ya, ataupun ya mengerjakan perbuatan dosa ya. Yang terjaga dari dosa-dosa, maksum itu terjaga dari dosa.
ya seperti malaikat, ya terjaga dari dosa juga. Jadi mereka terhindar dari perbuatan maksiat, ya. Mereka meninggalkan maksiat, ya. Karena para nabi dan rasul itu merupakan suri teladan yang baik, ya. Atau ya kiblat manusia, ya, tempat mengadu dan menghadap. Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan rasul dari terjerumus ke perbuatan dosa. Dia ismatun kasaril malaika, wajibatun wafatul malaika. Jadi sejak kecil, ya, dari sejak kecil Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan para rasul, ya. Jadi ketika ada seorang yang mengaku nabi, ya, tentu itu tidak benar, ya, karena yang disebutkan, ya, bahwasan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau ada nabi semisal, ya, namun di antara perbuatannya ada yang melanggar perintah Allah, itu jelas, ya, jelas, ya, maka pengakuan mereka, ya, mengaku sebagai nabi itu wajib untuk ditolak, karena jelas melakukan perbuatan yang melanggar. Kalau nabi dan rasul kan jelas, ya, maksum, dijaga tidak melakukan perbuatan dosa. Tidak mungkin juga terjerumus karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mustahilu dittukul wajibi faqat li khamsina wajibi. Wal mustahilu tawi sifat muhal. Dittukul wajibi iku dadi lawane. Dadi lelawanane sekabehane sifat wajib. Dittukul wajibi iku dadi lelawanane sekabehane sifat wajib. Fafat li khamsina bi hukmi wajibin. Fafat mongko ngapalno, ya, fafat hafid, ya, fafat mongko ngapalno sira li khamsina maring aqaid 50. Li khamsina maring aqaid 50 bi hukmi wajibi kang tetep hukum kang wajib. Itu yang mukala punika wajiban nekataken sifat muhalipun Gusti Allah lan sifat muhale para rasul. Dene wilangane sifat-sifat muhal punika sami kalian wilanganipun sifat wajib. Awit sifat muhal punika di semuanya sifat wajib Allah dan sifat para rasul yang memiliki sifat muhal atau sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah dan para rasul, ya. Sifat wajib Allah ada 20, ya. Kemudian sifat jaiz ada 1, ya. Sifat nanti sifat muhal Allah juga 20, sifat S-nya juga ada 1, nanti 20, 40 tambah 1, 42. Kemudian sifat wajib rasul ada 4, sitik amanah tabligh fatona. Kemudian sifat muhalnya juga ada 4, jadi jumlahnya ada 8, 42 tambah 8 totalnya ada 50, maka dikenal dengan aqaid 50, aqaid 50, ya, yang jumlah bilangannya ada 50. Berarti lawan dari sifat wajib, ya, kalian harus hafal, ya. Sifat
mustahil atau lawan dari sifat wajib ya, dihafalkan 50 sifat itu ya, sebagai ya, ketentuan di sini ya, nekotaken ya, wajib menghafal 50 sifat itu. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah kebalikan dari sifat wajib yang 4 tadi ya, sidik amratabe fatona. Jadi genap ya, jumlahnya 50. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiz bagi Rasul ada 1, sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada 4, sifat jaiz bagi Allah ada 1, jumlahnya 50. Sifat jaiz bagi sifat mustahil bagi Allah ya, mana yang wajib wujud kita melakukan mukhalafatul hawadisi iamu binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayan sama basor kalam wadiran muridan aliman hayan samian basuran mentakaliman. Kalau sifat muhalnya atau mustahilnya, sifatnya tidak mungkin ada pada diri Allah ya, wujud lawannya Adam ya. Wujud lawannya Adam. Kalau wujud itu ada, kalau Adam berarti tidak ada. Hidam lawannya kudus ya. Saya bacakan ya. Sifat muhal yang jumlahnya ada 20 atau sifat mustahil bagi Allah. Adam kudus fana mumasalatul lil hawadisi ihtiyajul ta'adud ajsun karoha jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan karihan jahilan maitan asoma ama akama. Kita ulangi. Adam hudus fana mumasalatul lil hawadisi ihtiyajun ta'adud ajun karoha jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan karihan jahilan maitan asoma ama abkama. Asoma ama, pokoknya sifat mustahil bagi Allah itu adalah lawan dari sifat wajib Allah. Nah, kemudian sifat mustahil para Rasul ya, sidik amanah yaitu sifat wajibnya tabligh fatona, lawannya kidib khianat kitman baladah ya. Kidib goroh berbohong, kemudian khianat citra ya, berkhianat, kitman menyengit ya. Kemudian balada lawan dari sifat fatona ya, goblok berarti ya, atau bodoh ya. Ya, itu sifat mustahil bagi Allah dan para Rasul ya. Kemudian sifat wajib bagi Allah dan sifat wajib para Rasul, sifat jaiz Allah dan sifat jaiz Rasul, seluruhnya berjumlah 50 yang biasa disebut dengan aqaid seket. Ya, mungkin itu ya pada pertemuan pada sore hari ini. Nanti
silahkan ditulis filsu berarti sifat muhal. Sifat musil Allah itu apa saja, dan sifat muhal atau mustahil rasul apa saja dicatat ya, penjelasannya semua dicatat ya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan ya. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin haqiq wa tani wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekeliruan dalam menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.